Haleluya. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Firman Sumber Hayat. Hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Allah. Dan sebelum firman Allah disampaikan kepada kita sekalian, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang telah memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada kami. Kami bangga, kami bersyukur buat hari-hari yang baik, buat penggembalaan yang sempurna dan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih setia dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Hari ini pula kami akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Urapi kami, urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu membangkitkan semangat kami untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul firman Allah pada saat ini adalah kuat karena Tuhan. Terdapat dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua perkara atau semua masalah, baik itu ekonomi, baik itu perkara kesehatan, baik itu perkara masa depan, baik itu perkara keluarga dan lain-lain, akan selalu menjadi bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Ayat ini mengutarakan bagaimana Paulus menyikapi segala situasi, Paulus menyikapi segala keadaan, dan bagaimana Paulus menyikapi segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya, baik itu dalam kelimpahan atau kekurangan, baik itu dalam keuntungan atau kerugian dan seterusnya. Dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan lain, kata kutanggung memiliki pengertian mampu menghadapi. Artinya, kekuatan daripada Allah membuat kita mampu menghadapi segala keadaan, melewati segala kemungkinan, melewati segala musim, melewati segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Saya mau berkata kepada kita pada saat hari ini, saudaraku yang kekasih, ketika kita menjadi orang percaya, bukan berarti kita menjadi manusia super yang lepas dari masalah atau hidup tanpa masalah. Tetapi sebaliknya, saudara, bahwa saya mau berkata masalah akan datang silih berganti. Tetapi dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, Yesus pernah berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Menjadi pertanyaannya, saudaraku yang kekasih, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi, di dalam menanggung, melewati segala keadaan dengan kekuatan daripada Allah. Bagian pertama kita akan pelajari adalah tidak pernah mengeluh. Saya mau berkata kepada kita pada hari ini bahwa mengeluh dapat mematahkan semangat. Mengeluh dapat membuat pikiran tidak menjadi sehat. Mengeluh dapat membuat iman tidak bekerja, dan mengeluh dapat membuat kita bersungut-sungut, dan mengeluh akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, di sana ketika bangsa Israel ada di sebuah tempat dan tempat itu tidak ada air, mereka mulai mempersalahkan keadaan mereka. Mereka mulai mempersalahkan situasi yang sementara terjadi. Mereka mengeluh kepada Musa. Dan saat itu ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan saya mau berkata kepada kita pada saat ini, mengeluh dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Bagian yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi segala perkara, menghadapi segala keadaan adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya mau berkata kepada kita, mengucap syukur adalah sebuah tindakan yang dapat menenangkan hati. Mengucap syukur adalah sebuah tindakan yang dapat menghilangkan rasa cemas dan gelisah. Dan mengucap syukur dapat membuat hati bergembira, dan mengucap syukur dapat membalut hati yang tertekan.
Dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat seterusnya, ayat 7, saudaraku yang kekasih, bisa saudara lihat bagaimana Raja Daud bisa mengucap syukur, mengantisipasi hidupnya supaya tetap berharap, bersandar, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Berharap dan bersandar kepada Tuhan adalah sebuah tindakan yang begitu efektif untuk senantiasa kita dapat mengucap syukur. Dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Artinya saudaraku yang kekasih, hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaan yang kita akan alami hari-hari ke depan, perkara-perkara yang kita akan alami hari-hari yang ke depan, saudara, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita sikapi dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mengucap syukur dapat membuat hati bergembira dan dapat membangkitkan semangat yang patah. Bagian yang ketiga ini adalah hadapi segala sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya untuk memperoleh kemenangan sudah pasti kita harus andalkan Tuhan. Untuk kita memperoleh keberhasilan, untuk kita memperoleh kemenangan ke depannya, saudara, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita andalkan Dia. Dalam setiap usaha kita, perjalanan hidup kita, saudara, kita andalkan Tuhan. Berkat Allah, kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu ayat, saudaraku yang kekasih, dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4 berkata, "Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Artinya bahwa Dia Allah yang akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dia akan senantiasa ada di depan kita untuk berjalan menghadapi segala situasi, menghadapi segala perkara. Kita tahu pasti Dia sanggup menyelesaikan segala perkara-perkara kita. Dia sanggup menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang ajaib dan heran dan berkuasa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kesimpulannya bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri untuk hari-hari yang akan datang. Dia Tuhan yang akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita senantiasa. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21 berkata, "Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam." Ayatnya yang ke-22, "Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu." Artinya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita tidak bisa mengenal akan sesuatu yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi satu yang pasti yang kita tahu, bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita sebagai tiang awan pada siang hari, dan tiang api sebagai penerang kita, sehingga kita dapat melalui, kita dapat berjalan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Saudara yang dikasih, untuk menghadapi hari-hari ke depan ini, kita jangan pernah mengeluh dengan situasi yang terjadi, dan kita tetap mengucap syukur akan sesuatu yang terjadi hari-hari yang ke depan. Dan mari berjalan dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya kuasa Tuhan, mujizatnya, pertolongannya akan selalu nyata dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, dan God bless you.